Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas Sistem Informasi Akuntansi pertemuan keempat tentang DOS attack atau Denial of Service attack. DOS attack adalah jenis serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem, atau jaringan. Umumnya, serangan ini dilakukan menggunakan beberapa komputer host penyerang sampai dengan komputer target tidak bisa diakses. Contoh kasus dari DOS attack, selanjutnya ada fraud triangle. Yang pertama, pressure, adanya request palsu. Jadi, menyerang dengan tujuan melakukan request palsu terhadap server UDP. Yang kedua ada rasionalis, yaitu pembenaran. Menurut para periset, implementasi protokol UDP dari server, cacat, dan siapapun bisa meluncurkan serangan. Yang ketiga ada opportunity atau kesempatan. Server UDP yang mempunyai celah keamanan. Selanjutnya, ada piggyback attack. Piggyback attack adalah cara mendapatkan hak akses dengan menumpang pada seseorang yang memiliki akses atau wewenang agar kita mendapatkan hak akses seperti halnya orang tersebut. Contoh dari kasus piggyback attack, mengambil koneksi internet Wi-Fi tanpa izin dari pemilik, seperti fraud triangle-nya. Yang pertama pressure-nya, karena biaya Wi-Fi yang terlalu mahal. Yang kedua, ada rasionalis atau pembenarannya, tidak merasa sedang menumpang dan menganggap hal tersebut bukanlah suatu masalah besar. Yang ketiga, opportunity atau kesempatan, menumpang koneksi internetnya karena tidak diketahui oleh pemiliknya. Oke, selanjutnya rundown fraud. Rundown fraud secara pengertian adalah salah satu bagian dari salami teknik yang termasuk ke dalam penggalapan uang dalam satu waktu melalui beberapa akun. Semua pemasukan atau interest yang terpotong pada 2 desimal di belakang koma akan dimasukkan ke dalam akun pelaku. Penggalapan ini akan bertambah secara signifikan, terutama ketika interest dihitung setiap harinya. Contoh kasus pada rundown fraud ini, pada mengumpulkan $36 sebelum dia tertangkap, bahwa manajemen menganggap kesalahan itu adalah perangkat keras atau lunak dan hanya menangkap pelakunya ketika dia membual tentang kejahatan kepada rekan kerja. Ya, berdasarkan contoh kasus tadi, fraud triangle-nya, yang pertama pressure. Pressure di sana muncul karena adanya kewajiban keuangan yang melebihi batas kemampuan yang harus diselesaikan. Kemudian rasionalisasinya, jadi manajemen menganggap kesalahan itu disebabkan oleh perangkat keras atau perangkat lunak. Kemudian selanjutnya opportunity atau kesempatannya, Will Robinson memiliki otoritas penuh dalam memprogram ulang mesin kasir. Selanjutnya ada software piracy. Pembajakan perangkat lunak adalah penyalinan atau distribusi perangkat lunak secara ilegal atau tidak sah. Lisensi adalah sebuah izin yang memberitahu berapa kali perangkat lunak dapat diinstal atau digunakan, oleh karena itu penting untuk membaca dan memahaminya. Biasanya sebuah program atau aplikasi hanya memberikan izin untuk satu pengguna dan satu komputer saja. Dengan membeli perangkat lunak, seseorang menjadi pengguna berlisensi atau berizin dan bukan pemilik. Jadi, jika seseorang menyalin dan memperbanyak perangkat lunak tersebut, itu disebut sebagai pembajakan perangkat lunak. Lalu, biasanya para pelaku pembajakan ingin memamerkan kemampuannya dengan melakukan berbagai aksi seperti membobol keamanan proteksi perangkat lunak dan menyebarkannya sehingga dapat digunakan oleh banyak orang. Bukan hanya sekedar untuk mendemonstrasikan kemampuan program, mereka pun melihat sebagai salah satu sumber uang.
Selanjutnya, contoh kasus software piracy dapat dilihat dalam PPT. Dari kasus tersebut ditemukan fraud triangle-nya. Yang pertama ada Fraser. Dari situ, Xiang Li dalam kasus tersebut merasa ia dalam melakukan suatu pembajakan yang menghasilkan uang, sehingga ia mencoba terus-menerus dalam membajak software piracy itu. Lalu ada rasionalis. Rasionalis ini, Xiang Li sangat bangga dengan dirinya sendiri, sehingga ia pun tidak menyadari bahwa software piracy ini merupakan sebuah tindak kejahatan yang mengganggu privasi orang-orang dan menjualnya tanpa seizin orang tersebut. Lalu ada opportunity. Opportunity ini, dalam kasus ini, Xiang Li mengambil data dari piranti lunak dari pabrik-pabrik besar. Lalu, data tersebut ia jual di pasar gelap dan ia meraup keuntungan. Selanjutnya ada QR barcode replacement. QR barcode replacement itu suatu jenis kode matriks atau kode batang dua dimensi sesuai dengan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan mendapatkan respon yang cepat pula. Kode QR ini berfungsi bagaikan hypertext fisik yang dapat menyimpan alamat dan URL, nomor telepon, teks, dan SMS yang dapat digunakan pada majalah, surat harian, iklan, pada tanda-tanda bus, kartu nama apapun, media lainnya. Atau dengan kata lain sebagai penghubung secara cepat, konten daring, dan konten luring. Kehadiran kode ini memungkinkan audiens berinteraksi dengan media yang ditempelinya melalui ponsel secara efektif dan efisien. Pengguna juga dapat menghasilkan dan mencetak sendiri kode QR tersebut untuk orang lain dengan mengunjungi salah satu dari beberapa ensiklopedia kode QR. Untuk kasusnya dapat dilihat, ini terdapat kasus dari QR barcode replacement. Lalu penyelesaian dengan fraud triangle-nya, Fraser dalam kasus ini, ia tuh menipu dengan cara menggunakan barcode. Jadi menyerang dengan menipu menggunakan barcode. Jadi seseorang itu akan men-scan barcode dan penyerang akan menguras seluruh saldo di bank pemilik rekening korban tersebut. Lalu ada rasionalis. Dalam rasionalis ini, korban yang men-scan barcode berarti telah mensetujui barcode yang telah ia scan. Dalam opportunity-nya, pembajak memberi barcode yang akan mengambil PIN korban sehingga uang akan terkuras habis dari rekening korban dan pembajak akan meraup keuntungan. Selanjutnya ada torpedo software. Torpedo software adalah perangkat lunak yang menghancurkan malware saingan. Terkadang mengakibatkan peperangan malware di antara pengembang yang bersaing. Sedangkan malware bisa menyebabkan kerusakan pada sistem komputer dan memungkinkan juga terjadi pencurian data atau informasi. Lalu ada super zapping. Super zapping yaitu penggunaan tanpa izin atas program sistem khusus untuk memotong pengendalian sistem reguler dan melakukan tindakan ilegal. Utilitas super zap awalnya dibuat untuk menangani kondisi darurat, seperti pemulihan sebuah sistem yang rusak. Ini adalah contoh kasus dari torpedo software dan super zapping. Contoh analisis fraud triangle-nya, yaitu pressure atau tekanan, penanaman virus dan pencurian data-data pengguna situs pajak, dan risk-take oleh pelaku kemudian bisa dimanfaatkan untuk kejahatan. Untuk rasionalisnya atau pembenarannya, pelaku merasa bahwa kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dari kecurangan lebih besar dari kemungkinan terdeteksinya kecurangan. Contohnya, perusahaan telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan tidak mengapa jika pelaku mengambil bagian sedikit dari keuntungan tersebut. Lalu ada opportunity atau kesempatan. Pengendalian internal perusahaan yang lemah, ketidakdisiplinan, tidak ada mekanisme audit, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang, peraturan SOP yang lemah, pengendalian internal lemah, atau berjalan tidak semestinya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kecurangan tersebut.